Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para hadir jamaah sahabat Iqra rahimakumullah, marilah kita melanjutkan pengajian seperti biasa. Kita sudah pada Quran surat ke-9, surat At-Taubah ayat 6 ya. Kita langsung saja mempelajari, membaca secara satu ayat, kemudian kita pecah-pecah menjadi ayat per ayat ya, supaya semakin memahami arti daripada isi kandungan Al-Quran. Mari seperti biasanya kita membaca basmalah, tahu dan sebagainya. Kini pada surat At-Taubah kita langsung kepada ayat ya. Perhatikan, wa in ahadum minal musyrikinas tajaraka fa'ajiruh. Coba fa'ajiruh gitu ya. Segitu dulu. Wa in ahadum minal musyrikinas tajaraka fa'ajiruh. Segitu dulu ya. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Coba. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allahi thumma ablighu wa ulangi ablighu mana. Coba. Huma mana zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Nah, ini arti kelengkapannya begini. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Baik, kita melatih untuk mengetahui terjemah kata per kata. Perhatikan ya. Wa in dan jika. Wa in dan jika. Ahadun Seseorang min dari al-musyrikina orang-orang musyrik istajaroka minta perlindunganmu fa'ajirhu maka lindungilah ia hatta sehingga yasma'a dia mendengar kalamallahi firman Allah. Summa kemudian ablighu
antarkan dia ma'manahu tempat yang aman baginya zalika demikian itu bi'annahum karena sesungguhnya kaum la tidak ya'lamun mengetahui. Baik, kita menginjak kepada ayat ke-7. Perhatikan. Kaifa yakunu lil musyrikina ulangi. Lil musyrikina ahdun indallah. Segitu dulu, coba. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallah indallahi wa inda rasulihi illal ladzina ahadtum indal masjidil haram. Coba. Wa inda rasulihi illal ladzina ahadtum indal masjidil haram. Perhatikan, kita lihati dari di situ ada illalladzina di situ ha dal sukun fathah had ya, tapi bertemu dengan ta yang bertasjid, jadi dibacanya langsung dalnya luluh kepada ta. Jadi begini, ahadtum bukan ahadtum, tapi ahadtum indal masjidil haram. Begitu ya. Paham sampai situ? Perhatikan, lanjut ya. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Ulangi. Fastaqimu panjang ya. Fastaqimu lahum. Coba segitu dulu. Mulakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Perhatikan supaya kita faham isi kandungan Al-Quran ya. Artinya begini, bagaimana mungkin ada perjanjian ya di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah ya. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah itu menyukai orang-orang yang bertakwa. Ya, kita mulai pelajari perkataannya. Perhatikan. Kaifa. Bagaimana. Yakunu. Jadi. Lil musyrikina. Bagi orang-orang musyrik. Ahdun. Perjanjian. Inda. Di sisi Allahi Allah. Wa inda. Dan di sisi Rasulihi. Rasulnya. Illalladzina. Kecuali orang-orang yang
ahadtum, kamu telah mengadakan perjanjian, inda, di sisi al-masjidi, masjidil al-harami, haram, fama, maka selama istaqamu, mereka berlaku lurus, lakum bagi kalian, fastaqimu, maka berlaku luruslah kamu, lahum, terhadap mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia menyukai, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, sekarang kita menginjak ke ayat ke-8. Perhatikan ya, lihat hurufnya, baca secara serius mahrajul hurufnya. Kaifa wa yadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dimma. Coba. Qubu fikum illa wala zimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Coba. Perhatikan, stop dulu, perhatikan. Yurdunakum, agak didengungkan ya. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum, begitu. Coba. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Di situ ada tanda jim enggak? Wakaf jim ya, berarti boleh berhenti, di situ boleh dilanjut. Kalau mau dilanjut, kita mulai dari qulubuhum wa anak saruhum fa. Ada yang ngomong apa? Perhatikan, wa aksaruhum, berarti dari qulubuhum wa aksaruhum fasiqun. Coba. Sekarang perhatikan arti selengkapnya. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Ini ciri-ciri orang-orang kafir, ya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik atau tidak menepati janji, ya. Sekarang perkataannya perhatikan. Kaifa. Jangan kai, tapi ya sukun bunyinya i. Kaifa. Bagaimana. Wa in tadharu. Dan jika mereka menampakkan alaikum, atas kalian, la tidak, yarqubu, mereka memelihara, fikum, terhadap kamu,
illa. Dilanjut saja ya. Illa wala, gitu aja. Kerabat dan tidak. Dimmatan. Ulangi, zimmatan. Perjanjian. Yurdunakum. Mereka menyenangkan kamu. Biafwahihim. Dengan mulut mereka. Wa ta'ba. Dan enggan. Qulubuhum. Hati mereka. Wa aktsaruhum. Sa itu menarik lidah ya, digigit dulu baru dibilang sa. Sa sambil menarik lidah. Wa aktsaruhum. Dan kebanyakan mereka. Fasiqun. Orang-orang fasik. Sekarang ayat ke-9. Perhatikan, sinnya besar ya. Ishtarau ya, ro wawu bunyinya tarau ya, bukan taro, bukan o tapi u ya. Ishtarau bi ayatillahi, coba. Ishtarau bi ayatillahi, bi ayatillahi samanan qalilan fasuddu an sabilihi. Samanan qalilan fasuddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan ya. Jadi kita mulai membaca perkataannya dan menerjemahkannya. Perhatikan. Ishtarau. Ra'u ya. Ishtarau. Mereka menukar. Bi ayati. Dengan ayat-ayat. Allahi Allah. Samanan. Harga. Qalilan. Sedikit. Fasaddu. Lalu mereka menghalangi. An dari. Sabilihi. Jalannya. Ini jalan Allah maksudnya ya. Innahum. Sesungguhnya mereka. Sa'a. Amat buruk. Makanu. Apa-apa yang mereka. Ya'maluna. Mereka kerjakan. Sekarang ayat yang ke-10. Perhatikan ya.
Ini kita nanti sampai ayat ke-10 saja, terus nanti kita belajar menghafal bacaan-bacaan sholat ya. Karena bacaan-bacaan sholat ini harus melingkupi semangat kita bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa keterangan bahwa sholatlah kalian seperti sholatku, kata Nabi. Ya, nanti kita berarti harus betul-betul semangat menghafal supaya pada saat sholat kita membacanya dengan baik dan benar. Baik, untuk ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, perhatikan. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dimmah. Coba. Minin illa wala dimmah. Jangan dimmah, nggak boleh ya, dimmah ya. Nah, wa ulaika humul mu'tadun. Perhatikan artinya, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Mari kita terjemahkan kata demi katanya. La tidak, yarqubuna, mereka memelihara, fi kepada, mukminin, orang-orang mukmin, illa wala, ulangi dari gini aja, illan, kerabat, wala, dan tidak, dimmatan, perjanjian, wa ulaika, dan mereka itu, humul mu'tadun, mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Ini berarti kita malam ini menyelesaikan surat At-Taubah, surat ke-9 sampai di ayat ke-10. Berarti yang akan datang mohon di-share ya Anwar ya, atau Mas Irwan. Berarti yang akan datang di ayat ke-11-nya pada surat yang ke-9 atau surat At-Taubah. Semoga bermanfaat dan semakin mencerahkan, serta semakin memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga fungsi Al-Quran sebagai Al-Bayan, Al-Furqan, Hudalinas gitu ya, itu semakin meresap di dalam dada. Dada itu maksudnya adalah dalam hati kita, untuk memahami dan meyakini dengan keimanan yang penuh serta mengamalkannya dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pengamalan yang tidak terlepas dari sunatullah dan sunatul Rasul. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi